Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu bab yang sangat mengerikan, yakni bab tentang keharaman sebuah kezaliman dan perintah untuk mengembalikan harta atau hak-hak orang lain yang kita ambil karena kezaliman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ghafir ayat yang ke-18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, malidz zalimin min hamimin wala syafi'i yuta'. Allah menegaskan dalam firman-Nya ini, orang-orang yang zalim tidak memiliki sahabat setia dan tidak juga memiliki penolong yang ditaati. Malidz zalimina min hamimi wala syafi'i yuta'. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat yang ke-71, wa ma lidz zalimina min nasir. Dan orang-orang yang zalim tidak mempunyai satu penolong pun. Maka ini merupakan penegasan yang sangat kuat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa menghindari kezaliman, baik itu kezaliman yang sangat kecil menurut kita, terlebih kezaliman yang besar. Kita lihat beberapa hadis Rasulullah SAW yang mungkin akan membawa jiwa kita untuk berhati-hati ketika kita bersikap terhadap orang lain, bersikap terhadap harta orang lain, bersikap terhadap hak-hak orang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan di beberapa hadis ini membawa kita untuk mengingat kembali dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala akan kezaliman-kezaliman yang pernah kita lakukan. Yang pertama, satu hadis dari Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Takutlah kalian kepada kezaliman. Artinya di sini kita diperintahkan untuk menghindari az-zulm, kezaliman. Fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya kezaliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Makin kita banyak berbuat kezaliman, makin gelap, makin buntu, makin tidak berarti kehidupan kita di yaumul qiyamah. Makin tidak ada artinya kehidupan kita nanti di yaumul qiyamah. Padahal kehidupan abadi adalah setelah hari kiamat. Wattaqus syuhha. Dan takutlah kalian kepada sifat kikir, bakhil. Hindari sifat ini. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum. Karena sesungguhnya sifat kikir telah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Kita lihat apa dampak sifat kikir ini. Rasulullah SAW menerangkan, hamalahum ala an safaku dima'ahum. Sifat kikir ini membawa orang-orang sebelum kita, mereka mudah untuk melakukan pertumpahan darah. Karena apa? Karena sifat kikir. Kita lihat sekarang ketika
satu orang kaya raya, sangat kikir, tidak pernah membagi-bagikan infak dan sedekahnya kepada lingkungan sekitar misalkan. Padahal ini sebuah kewajiban yang harus dia tunaikan. Dan ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bisa jadi pencurian, perampokan, begal di mana-mana. Ini karena apa? Karena orang-orang kaya malas untuk mengeluarkan harta mereka. Padahal cuma 2,5%. Wastahallu maharimahum. Dan akibat sifat kikir ini membawa mereka menghalalkan apa-apa yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena satu saja, karena sifat kikir. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Engkau pasti akan mengembalikan hak-hak kepada pemiliknya pada hari kiamat. Ketika ada yang tersisa pada diri kita, wal iyadu billah, sebelum kita meninggal dunia, kita akan mengantarkannya hak-hak orang lain yang masih ada pada diri kita nanti pada hari kiamat. Dan dijelaskan oleh Rasulullah SAW, hatta yuqada lisyatil jalha minasyatil qarna, sampai-sampai seekor kambing yang tidak memiliki tanduk digiring untuk menuntut balas kepada kambing yang bertanduk, digiring oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka dari hadis ini syahidnya adalah nanti pada yaumul qiyamah semua makhluk sampai dengan binatang akan dikumpulkan. Lebih dari itu adalah manusia, baik yang kecil, dewasa, tua renta ketika di dunia, maupun orang-orang gila akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada yaumul qiyamah. Maka ketika tersisa hak-hak orang lain yang masih ada di diri kita, waliyadu billah, sebelum kematian kita akan mengantarkannya sendiri kepada mereka, para pemilik hak-hak tersebut. Kemudian selanjutnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan, kunna natahaddatsu an hajjatil wada'. Satu hari kami ngobrol-ngobrol tentang haji wada'. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam baina adhhurina. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kami. La nadri ma hajjatul wada'. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, kami enggak paham, enggak mengerti apa tentang haji wada'. Hatta hamidallaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa athna alaihi. Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertahmid, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Thumma dzakara al-masih ad-dajjal fa atnaba fi dzikri. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang Masih Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian panjang bercerita tentang Ad-Dajjal. Wa qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ba'atsallahu min nabiyyin illa andzarahu ummatah." Allah Subhanahu wa taala tidak mengutus seorang nabi kecuali nabi tersebut mengingatkan umatnya akan perkara Ad-Dajjal ini. Anzarahu Nuh wan nabiyyuna min ba'di. Nabi Nuh alaihissalam mengingatkan umatnya akan perkara Dajjal, dan nabi-nabi setelah Nuh alaihissalam pun mengingatkan umatnya akan perkara Ad-Dajjal. Wa innahu in yakhruj fikum fama khafiya alaikum min sya'nihi falaysa yakhfa alaikum. Dan sesungguhnya dia akan keluar dari kalian, yakni di masa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada nabi lagi setelah beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan perkara Dajjal ini tidak ada yang tersembunyi dari kalian, dan persoalannya pun demikian. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengetahui hakikat Ad-Dajjal. Inna rabbakum laysa bi'a'war wa innahu a'waru 'ainil yumna ka'anna 'ainahu 'inabatun tafiyah. Rasulullah SAW menegaskan, Inna rabbakum laysa bi'a'war, sesungguhnya Rabb kalian tidak buta, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa innahu a'war, dan sesungguhnya Ad-Dajjal dia buta, ainil yumna, mata yang sebelah kanan, ka'anna 'ainahu inabatun tafiyah,
Mata yang sebelah kanan yang buta tadi seperti anggur yang nongol keluar. Jadi yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Ala innallaha harrama alaikum dima'akum wa amwalakum. Ketahuilah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi kalian darah-darah dan harta-harta kalian yang tidak boleh diambil kecuali dengan cara-cara yang dibenarkan. Kahurmati yaumikum hadza fi baladikum hadza fi syahrikum hadza. Seperti kesucian hari kalian pada hari ini, di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini. yakni pada waktu itu di hari, di negeri dan di bulan haram. Ya. Ala hal ballagtu, apakah aku telah menyampaikan kepada kalian? Lantas para sahabat menjawab, qalu na'am. Ya wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad. Ya Allah, saksikanlah, sampai menyebutkan hal ini sebanyak 3 kali. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, wailakum aw waihakum. Celakalah kalian atau bencana bagi kalian. Unzuru, perhatikanlah, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Janganlah kalian kembali kepada kekafiran setelah kematianku. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Melakukan pembunuhan sebagian kalian kepada sebagian yang lain dengan cara-cara yang tidak dibenarkan. Karena apa? Karena ini sebuah kezaliman. Kemudian hadis selanjutnya dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang ini banyak sekali diremehkan oleh manusia, masyarakat awam pada zaman-zaman sekarang ini. Man dzalama qida shibrin minal ardi tuwiqahu min sab'i aradin. Barang siapa yang menzolimi manusia lainnya perkara tanah, walaupun dengan seukuran sejengkal saja dari urusan tanah, tuwiqahu min sab'i aradin, nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengalungkannya dengan 7 lapis bumi. Hanya perkara sejengkal saja. Kita lihat, ini yang dizolimi hanya 1 orang. Hanya 1 orang. Bayangkan bagaimana seseorang yang mengambil jalan manusia yang melewati depan rumahnya, dia ambil sampai 1 meter jalan tersebut. Ya, waliyadzubillah. Maka perkara ini hendaknya diperhatikan bagi kita-kita yang memiliki tanah atau rumah. Kadang-kadang sudah jelas sekali garisnya, ketika mau ngebangun rumah lupa dengan meteran yang sudah diukur, dengan garis yang sudah terukur, dia serongin sedikit aja lebihan, padahal hanya perkara 2 jengkal, tidak menambah kebesaran rumah tipe 84, tipe 104 misalkan, nggak menambah sama sekali. Atau tipe 21 misalkan, tipe 27, nggak menambah kelapangan sama sekali, tapi nanti akan menambah beban kita pada hari kiamat. Waliyadzubillah. Kemudian kita lihat hadis selanjutnya. Abu Hurairah radhiyallahu an meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu mazlimatun li akhi." Barang siapa yang ada padanya kezaliman atau hak-hak saudaranya yang diambil oleh dia, min 'irdihi aw min syai', baik itu berupa kehormatan saudaranya atau sesuatu yang sangat remeh sekali, falyatahallalhu minhul yaum qabla alla yakuna dinarun wala dirham. Maka hendaklah dia meminta penghalalan pada hari ini sebelum datangnya hari di mana dinar dan dirham tidak ada harganya, yakni pada hari kiamat. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri madlimatih. Seandainya ada pada dirinya amal saleh, maka akan diambil amal soleh tersebut dan diserahkan kepada saudaranya seukuran dengan kezaliman yang pernah diambil oleh dia. Kalau dia nggak punya amal soleh, bagaimana jadinya? Wa illam yakun lahu hasanat, seandainya dia nggak punya kebaikan, ukhidha min sayyiati sahibihi fahumila alaih, maka akan diambil
keburukan atau kejelekan yang ada pada saudaranya yang dizalimi tadi akan ditimpakan kepada orang yang berbuat zalim kepada saudaranya itu. Kemudian Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu." Seorang muslim adalah yang kaum muslimin itu selamat dari lidah dan tangannya. Inilah sifat seorang muslim. Kadang-kadang kita nggak menzolimi dengan tangan kita, tapi lidah kita menzolimi orang lain. Ya, ini kadang-kadang kita nggak sadar. Mudah-mudahan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal muhajiru, yang dikatakan dengan seorang yang berhijrah, man hajara ma nahallahu anhu, adalah yang berhijrah dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang berhijrah dan seorang muslim yang hakiki. Kemudian juga diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kana ala taqalin nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yuqalu lahu Kirkirah. Ada pada satu ketika seseorang yang berada di atas beban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan sebutan bagi laki-laki tersebut adalah Kirkirah. Famat. Kemudian laki-laki si Kirkirah ini meninggal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huwa finnar. Dia di neraka. Padahal ini bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fadhahabu yanzuruna ilaihi. Para sahabat bingung, kok bisa di neraka? Sahabat buru-buru ngelihat keadaan si Kirkirah ini. Fawajadu aba'atan qad ghallaha. Para sahabat mendapati baju kurung yang disembunyikan hasil rampasan perang. Hanya baju kurung saja. Hanya baju kurung, tapi ini dari rampasan perang yang seharusnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena menjadi hak kaum muslimin. Tapi disembunyikan oleh Kirkirah tadi, dan inilah yang membuat dia masuk ke dalam api neraka. Kemudian Abu Umamah Iyas bin Tha'labah Al-Harithi radhiyallahu an meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iqtata'a haqqam ri'in muslimin bi yaminih faqad aujaballahu lahun nar wa harrama alaihil jannah. Barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan baginya neraka dan mengharamkan baginya surga. Misalkan ada seorang pencuri, ketika di persidangan dia mengatakan, saya bersumpah demi Allah ini adalah hak saya. Padahal apa? Padahal Allah Maha tahu bahwasanya ini bukan hak dia. Tapi hakim mungkin memutuskan dia sudah bersumpah. Bagaimana lagi? Hakim memutus dengan sumpahnya. Dan orang tersebut yang diambil, yang dizalimi merasa dia kalah pada persidangan di dunia. Tapi ketika di persidangan Allah Subhanahu wa taala, faqad aujaballahu lahun nar. Allah telah mewajibkan bagi dia api neraka. Kemudian hadis yang berikutnya dari Adi bin Umairah radhiyallahu an. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ista'malnahu minkum ala amalin fakatamana mikhyatan fama fawqah kana gululan ya'ti bihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang kita pakai, yang kita pekerjakan di antara kalian atas satu pekerjaan, atas satu tugas, kemudian dia menyembunyikan satu buah jarum atau yang lebih besar daripada jarum, maka satu buah jarum ini atau yang lebih besar daripada jarum akan menjadi pengkhianatan yang dia akan datang bersama pengkhianatan tersebut pada hari kiamat. Satu buah jarum.
Faqama ilaihi rajulun aswad minal ansar. Seorang laki-laki hitam dari kaum Ansar berdiri. Ka'anni anzuru ilaih. Kata yang meriwayatkan hadis ini, aku melihat dia. Dia berdiri. Faqala ya Rasulullah. Sahabat Ansar ini berkata, ya Rasulullah, iqbal anni amalak. Ambil lagi dariku tugas yang kau berikan kepadaku. Saking apa? Saking takutnya akan dia khawatir dia berkhianat. Qala wa malak. Rasulullah SAW berkata, antum kenapa? Laki-laki tadi berkata, sami'tu kataqul kadza wa kadza. Karena aku mendengar engkau berkata tadi seperti tadi. Laki-laki ini khawatir. Dan Rasulullah SAW bersabda, wa ana aquluhul an. Aku berkata saat ini, man ista'malnahu ala amalin falyaji biqalilihi wa katsirihi. Fama utiya minhu akhad wa man nuhiya anhu intaha. Wa man nuhiya anhu intaha. Aku berkata sekarang, kata Rasulullah SAW, setelah seorang sahabat tadi ketakutan, takut khawatir dia berkhianat. Barang siapa yang kami berikan tugas, kami pekerjakan akan satu tugas, maka datangkanlah dengan tugas tersebut, baik dia hasilnya sedikit ataupun hasilnya banyak. Yang ditugaskan di keuangan terutama, kalau hasilnya sedikit, berikan hasil sedikit. Kalau hasilnya memang banyak, berikan hasil yang banyak. Fama utiya akhad. Apa-apa yang diberikan untuknya karena sudah menjadi haknya, maka ambil. Tapi apa-apa yang dilarang untuk dia mengambil, maka larang dirinya untuk mengambil hal tersebut. Sahabat takut sekali, sampai-sampai dia mengembalikan tugasnya, padahal ini diberikan oleh Rasulullah SAW. Yang nanti pengkhianatan ini akan dibawa dan dipersaksikan oleh kaum muslimin nanti di yaumul qiyamah. Waliyadzubillah. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan bahwasanya lamma kana yaum Khaibar aqbala nafarun min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu yaum Khaibar, seseorang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, fulan syahid wa fulan syahid. Jadi banyak sahabat yang mengatakan fulan syahid, fulan syahid. Ya. Hatta marru ala rajulin faqalu. Sampai-sampai lewat di depan seseorang pun mereka mengatakan fulan syahid. Karena banyak yang mati syahid pada yaum Khaibar tersebut, dikatakan fulan syahid. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalla. Sekalipun dia bukan syahid. Inni ra'aituhu finnar fi burdatin ghallaha aw aba'atin. Aku melihatnya di dalam neraka bersama dengan burdah harta rampasan perang yang dia sembunyikan atau baju kurung yang dia sembunyikan. Padahal apa? Padahal ini milik kaum muslimin, dan kaum muslimin pun menyaksikan dia mati dalam peperangan itu. Tapi dia pernah menyembunyikan harta rampasan perang yang seharusnya dia kembalikan kepada kaum muslimin. Kemudian dari Abu Qatadah Harith bin Rabi'i radhiyallahu an, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qama fihim. Abu Qatadah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdiri di hadapan mereka. Fa dzakara lahum annal jihad fi sabilillah wal imani billah afdalul a'mal. Sesungguhnya jihad fi sabilillah wal iman billahi afdalul a'mal. Jihad fi sabilillah dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah amal yang terbaik. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah. Seorang laki-laki berdiri dan berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita in qutiltu fi sabilillah tukaffaru anni khataayai?" Ya Rasulullah, apakah ketika engkau melihat aku berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala kemudian aku mati di jalan Allah Subhanahu wa taala akan terhapus dosa-dosa dariku? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya, in qutilta fi sabilillah wa anta sabirun muhtasibun muqbilun ghairu mudbirin." Ya, benar. Ketika engkau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan engkau gugur di medan perang dan engkau sabar dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala,
dan engkau maju tidak pernah lari dari perang. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kaifa qult?" Apa yang kau katakan sekarang? Qala, laki-laki tadi berkata, "Ara'aita in qutiltu fi sabilillah atukaffaru anni khatayai." Dia mengatakan perkataan yang sama untuk kedua kalinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Na'am." Iya. Ketika engkau gugur di medan perang, wa anta sabirun muhtasib, dan engkau sabar dan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, muqbilun ghairu mudbirin, maju terus pantang mundur, enggak pernah lari dari medan perang, illad dain, kecuali hutang. Kecuali hutang, fa inna Jibril qad qala li dzalik. Karena Jibril telah menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghalangi seorang mujahid untuk masuk jannah, dihapuskan seluruh dosa-dosanya, hanya satu hal, yakni perkara hutang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melunasi hutang-hutang kita. Hutang bukan hanya hutang satu gelondongan, cicilan atau bayar kredit pun termasuk hutang. Ya, ini jangan sampai kita remehkan. Ya. Kemudian yang bisa kita ambil yang terakhir pada kesempatan kali ini adalah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yazalul mu'minu fi fushatin min dinih ma lam yusib daman haraman." Seorang muslim akan senantiasa berada dalam kelapangan agamanya. Dia akan senantiasa lapang di dalam Islam. Ma lam yusib daman haraman. Sampai dia tidak menyentuh darah yang haram. Artinya apa? Dia tidak membunuh dengan cara yang tidak dibenarkan oleh Rasulullah, oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menghindari dirinya untuk berbuat zalim kepada seseorang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindari sifat zalim dari diri-diri dan jiwa-jiwa kita. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.